Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nizar Muhammad Irsyad. Intansi mengajar di SD Negeri Tapos, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1, demonstrasi kontekstual dan implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran itu sendiri berarti proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Adapun tujuan pendidikannya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan tukang kebun. Karenanya, merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Kodrat murid. Yang pertama yaitu kodrat alam. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Seorang pendidik harus mengenali karakteristik dan konteks lokal, sosial, budaya peserta didik. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Seorang pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Keterampilan abad ke-21. Adapun dasar menuntun, yaitu dasar proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Lalu seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Tentu keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Berikutnya, trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan atau contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah memberi semangat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu Tutwuri Handayani, di belakang memberi dukungan atau dorongan. Kemudian, berorientasi kepada siswa. Nah, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara 1922. Dengan kata lain, adanya keharusan bagi kita memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan adalah selalu berorientasi pada anak didik.
Istilah yang paling sering kita dengar adalah student center. Guru menjadi penuntun atau fasilitator memenuhi kebutuhan kodrat anak. Selanjutnya, implementasi pemikiran KHD di SD Negeri Tapos, di mana tempat saya mengajar. Yang pertama, menuntun, membimbing, dan mengembangkan sesuai dengan potensi bakat dan minat siswa. Yang pertama ada kegiatan religius. Di SD Negeri Tapos sering dilaksanakan sholat duha berjamaah pada hari Jumat di pagi hari, kemudian sholat zuhur berjamaah di waktu sebelum pulang sekolah, dan juga selalu dilaksanakan peringatan hari besar Islam. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Di sini saya selaku pembina pramuka penggalang tentu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini secara rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu, dan di mana menjadi ekskul yang diwajibkan di sekolah ini. Yang selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat, di mana minat bakat anak didik SD Negeri Tapos sangatlah banyak dan kemudian akan disalurkan melalui ekstrakurikuler pencaksilat. Saya lakukan selama 1 minggu 1 kali pada hari Kamis setelah sepulang sekolah. Yang kedua, implementasi pemikiran KHD di SD Negeri Tapos ini penanaman budi pekerti, kedisiplinan, ketertiban, dan kemandirian. Pembiasaan ini salah satunya yaitu kedisiplinan dalam tata upacara bendera dan melatih kemandirian. Adapun petugas yang bertugas di setiap pelaksanaan upacara selalu bergantian agar seluruh siswa dapat melaksanakannya, dan juga akan menjadi pengalaman tersendiri untuk peserta didik. Yang ketiga, implementasi pemikiran KHD di SD Negeri Tapos yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya selaku guru tentu harus mengajak atau menuntun siswa dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yang salah satunya saya lakukan proses pembelajaran eksperimen atau percobaan. Di sini pertama saya menjelaskan bagaimana prosedurnya, kemudian peserta didik melaksanakannya secara berkelompok dan membuat ringkasan atau rangkuman dari hasil eksperimen tersebut. Adapun tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, kepedulian orang tua siswa masih rendah terhadap pendidikan. Yang kedua, budaya literasi warga sekolah yang rendah. Yang ketiga, warga sekolah belum memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tentu ada solusi untuk pemecahan masalah ini, khususnya dalam penerapan pemikiran KHD. Yang pertama, mengadakan pertemuan rutin dengan wali murid, mengkomunikasikan program sekolah dan membuat kesepakatan di awal tahun. Yang kedua, program GLS atau pojok baca kelas, di mana menyediakan buku bacaan fiksi atau cerita, memanfaatkan literasi digital. Yang ketiga, ada diskusi dengan kepala sekolah. Salah satunya membuat program cinta lingkungan, sosialisasi, dewan guru pemberi teladan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.